Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Jadi malam ini baru baris yang pertama saya jelaskan. Menjadi keluarga Allah di muka bumi. Baru baris yang kedua. Meneladani pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kita ini bisa nggak ngikut Nabi? Nabi kalau dia sholat, mohon maaf. Saya jadi imam nih sekarang ya. Boleh kan? Nabi kalau sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kata sahabat di belakang? Ra'aitu bayadha khaddihi. Aku melihat putih pipi Nabi. Sekarang saya jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak putih? Karena lampu kan? Nabi ketika berdoa di atas mimbar, Nabi sedang khutbah Jumat nih. Tiba-tiba ada satu orang datang ke pintu. Apa kata dia? Halakatil amwal. Kebun kami sudah kering karena hujan lama tidak turun. Onta kami mati, kambing kami mati ya Rasulullah. Rasul langsung ngangkat tangan. Rasul itu jubahnya lengannya besar, nggak pakai kancing. Jadi kalau diangkat tangannya ke atas, turun ke bawah kelihatan ketiak Nabi. Ketika Nabi angkat tangan ke atas, aghithna, 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 turunkan hujan, turunkan hujan. Apa kata sahabat di bawah? Ra'aitu bayadha ibtaihi. Aku melihat putih ketiak Nabi. Kita pipi aja hitam, apalagi ketek. Kira-kira kita bisa nggak ikut Nabi? Gimana ceritanya meneladani Nabi? Hidung. Maka nampaklah kalau mau ikut Nabi fisiknya nggak bakalan. Betul? Nabi itu tinggi, ganteng, perkasa, gagah. Kita kurus, kering, hitam, pesek, pendek, hidup lagi. Nyata bahwa kalau mau mengikuti fisik Nabi nggak bakalan bisa ikut. Lalu apanya yang bisa kita ikut? Akhlaqul karimah. Tinggal satu-satunya. Mau ikut zaman Nabi? Ada yang mau bisa ikut zaman Nabi sekarang? Tolong angkat tangan siapa yang bisa ikut zaman Nabi. Antara kita dengan Nabi berapa tahun? 1441. Itu kalau dihitung lahir hijrahnya. Kalau dihitung pindahnya dari kota Makkah ke kota Madinah. Kalau dihitung lahirnya 1500 tahun. Bisa kita hidup lagi 1500 tahun mundur ke belakang? Gak bisa. Kalau mau ikut tempatnya, gak mungkin kita semuanya pindah ke kota Madinah. Diusir kita, dideportasi kita. Paling-paling dapat visa umroh 14 hari. Itu pun dibentak-bentak waktu sepisah. Maka satu-satunya yang bisa kita ikut adalah akhlakul karimah. Jangan ejek orang bersorban. Karena Nabi pakai sorban. Kiai pakai sorban. Ustadz pakai sorban. Saya pakai sorban di kamar. Ada sorban saya 2 meter panjangnya. Kalau saya pasang besar. Jangan ejek orang pakai jubah. Karena Nabi pakai jubah. Jangan ejek orang pakai tongkat. Karena Nabi pakai tongkat. Lihat itu Habib Umar bin Hafiz. Pakai tongkat, pakai sorban, pakai jubah. Jubahnya 2 lapis. Yang di dalam warna putih, yang di luar warna hitam, ada yang warna kuning. Begitu jubah Nabi SAW. Kenapa Ustaz enggak pakai jubah? Saya nanti ini pulang lari-lari. Dikejar jamaah. Pakai celana mudah melompat. Itu alasannya. Kalau sampai ini semua adik-adik dari FPI lari pulang, dikejar sama emak-emak garis keras radikal ini, gimana mau lari? Mungkin tarik ke atas. Oleh sebab itu maka ikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau mau sholat, ambil siwak. Siwak. Apa itu siwak?
gosok gigi. Gosok gigi adalah siwak, tapi siwak bukan gosok gigi. Kenapa mesti pakai siwak? Kenapa nggak pakai rotan aja? Kenapa nggak pakai bambu aja? Kenapa nggak pakai tusuk sate aja? Karena di dalam siwak ada 100 zat lebih, menghilangkan ulat-ulat gigi, menghilangkan bau mulut, menjaga gigi yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka bersiwak inda kulli shalah, setiap mau salat. Makanya anak-anak kita di pondok pesantren Qur'aniyah menghafal Al-Quran, mulutnya bersih, mandi pagi, cerdas otaknya, terbuka pikirannya, hatinya tulus, malam tahajud, pagi duha. Maka anak-anak bapak ibu kalau ingin ikut sunnah Nabi, tidak ada jalan lain kecuali masuk pondok pesantren. Saya sampaikan sekali lagi, saya jelaskan sekali lagi, benteng terakhir umat Islam agar anaknya tidak liberal, agar tidak komunis, agar tidak dirusak PKI, benteng terakhir adalah pondok pesantren. Apa nyanyian mereka dulu? Hancurkan pondok-pondok, matikan kiai-kiai, hancurkan agama, karena bagi mereka agama adalah opium. Oleh sebab itu di zaman modern ini luar biasa godaannya. Kepala anak bapak ibu dirusak dengan Twitter, dirusak dengan BBM, dirusak dengan WhatsApp, dirusak dengan YouTube, dirusak dengan internet. Alhamdulillah ada konten-konten YouTube yang baik, ada internet yang baik. Dia seperti pisau, dipotong ke bawah mati ayam, dipotong ke bawah mati bebek. Tapi kalau dipotong ke atas, mati kita. Oleh sebab itu maka internet ini mesti cerdas. Sayang kepada anak, bukan dibelikan gadget mahal. Ini saking banyaknya uang, dibelikan gadget canggih, limited edition. Saking canggihnya, ngidupkannya pun nggak tahu. Mana ngidupnya? Dibawa lagi ke toko. Kok ini sudah dibawa ke rumah kok nggak bisa hidup ya? Ayah kata kok. Cara ngidupkannya mudah aja. Gimana? Bersin. Hidup. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sayang kepada anak-anak adalah bukan memperturutkan kemauannya. Sayang pada anak, dibelikan motor, ngebut sana, ngebut sini, nabrak tiang listrik, mati. Iya kalau mati, kalau setengah mati, patah-patah tulangnya. Cara yang paling benar sayang kepada anak adalah dengan memasukkan ke pondok pesantren. Terserah mau ke pesantren mana, tapi yang bagus yang dekat-dekat aja, Qur'aniyah. Sebelum tanggal penutupan berikut ini. Tidak bisa menerima lagi. Sudah penuh santriwan santriwati. Andai pun bisa, maka alangkah baiknya suatu saat nanti akan ada Qur'aniyah 2, Qur'aniyah 3, Qur'aniyah 4. Amin. Apakah ini cukup untuk Indonesia? Belum. Dari Qur'aniyah ini sudah ada 3 orang yang juara internasional. Bahkan ada yang baru pulang dari tempat saya kuliah dulu. Dari Maroko. Maroko dibawa dari Jakarta. Musabaqah. Orang Mesir kalah. Orang Tunisia kalah. Orang Maroko kalah. Yang menang dari mana? Dari pesantren Qur'aniyah. Bertemu dengan Raja Maroko. Raja Maroko dulu namanya Muhammad V, punya anak Hasan II, punya anak Muhammad VI sekarang. Sekarang ini Muhammad VI, anak Hasan II, anak Muhammad V, anak Hasan I. Jadi namanya itu aja dibolak-balik. Nanti Bapak Ibu sampai ke ibu kota Maroko, namanya Casablanca. Tulisannya Casablanca. Di sana ada masjid terbesar di Afrika dan terindah di dunia. Namanya Masjid Hasan II yang dibangun oleh raja ayahnya sekarang. Sekarang anak Hasan II Muhammad VI. Nasabnya tertulis di dinding masjid itu. Hasan II, anak Muhammad V, anak Hasan I. Sampai nasabnya kepada Hasan, anak Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Raja Maroko itu Habib. Raja Maroko itu Habib. Makanya Syiah tidak bisa masuk Maroko.
Karena dikumpulkan ulama-ulama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan penuh mengkaji tentang kebatilan Syiah. Keluar fatwa dari Raja Maroko. Tidak boleh ada Syiah di Maroko. La yuftin nas hatta yuftil malik. Tidak boleh orang berfatwa sebelum raja mengeluarkan fatwa. Raja Maroko dipanggil dengan Amirul Mukminin. Dan raja itu membuat satu sekolah. Nama sekolahnya Darul Hadis. Tempat belajar hadis. Hanya melima 20 siswa dalam setahun. Salah satu siswanya itu tamat tahun 2006. Namanya Abdul Somad LCMA. Ini bukan ustadz kaleng-kaleng. Datang alumni Qur'aniyah, menang musabaqah di Maroko, berjumpa dengan Raja Muhammad VI, bertatap muka dan bersalaman dengan Raja. Ustaz Somad, saya ketemu dengan Raja Muhammad VI, Masya Allah, dia baru sekali datang langsung ketemu Raja. Saya 2 tahun gak pernah ketemu. Sakit juga hati saya dengar cerita. Begitulah rupanya kalau orang ada Al-Quran di kepalanya, diangkat Allah derajatnya. Betul? Buya Hamka tidak pernah kuliah di Mesir, tidak pernah tinggal di Kairo, dipanggil oleh Al-Azhar, diberi gelar doktor. Al-Quran di kepalanya, ditulisnya tafsir Al-Azhar. Abdul Somad 4 tahun di Mesir, dapat LC, lagi cemas. Sampai sekarang lagi cemas. Bahkan sekarang yang cemas itu bukan cuma Abdul Somad. Yang ngundang Abdul Somad pun banyak yang cemas sekarang. Selesai acara diperiksa. Mudah-mudahan dokter nggak kena periksa. Nah, banyak juga yang takut, amin gitu. Nggak bakalan, itu yang diperiksa tuh kalau BUMN, kalau kementerian, kalau sekolah-sekolah belum lagi. Setahu saya belum. Kita doakan mudah-mudahan tidak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan bagaimana makannya, ajarkan bagaimana minumnya. Nah, Nabi itu makannya dikit. Kalau kita dikit-dikit makan. Dikit-dikit makan. Ustaz ngejek siapa? Saya sendiri. Tadi sebelum kemari acara makan. Sampai di sini makan lagi, Pak Kiai. Saya tadi habis makan, kata Kiai makan dikit aja Ustaz. Akhirnya saya ambil dikit, nyesal. Enak ternyata. Enggak, jangan. Maksudnya jangan ditunda. Masya Allah dikasih durian. Masya Allah banyak durian, tapi yang makan enggak banyak. Ada yang takut kolesterol, takut diabetes meletus, takut jantung koroner. Padahal doanya sudah saya ajarkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau sudah kusebut nama Allah, tidak ada yang bisa memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Durian itu di bumi apa di langit? Di bumi. Maka kalau sudah dimakan, dibaca doanya, tidak ada satupun yang bisa menimbulkan mudarat baik di bumi maupun di langit. Makan saja. Betul? Nanti kalau sakit, iya dibawa ke rumah sakit. Kalau mati, kita sholatkan. Itu aja kok repot. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita teladani Rasulullah dengan anak kita, keluarga kita. Ini cara meneladani Rasulullah. Dikasih pembatas laki-laki dan perempuan. Tidak boleh campur aduk dan ikhtilat. Di sana laki-laki semua, tak ada perempuan. Di sini ada pula laki-laki yang ingin masuk ke kawasan perempuan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Ustaz Somad ini ceramahnya di tengah-tengah perempuan? Jangan salahkan saya. Salahkan yang masang pentas. Kenapa enggak dipasang di tengah? Kenapa Ustaz dari tadi ngelihat ke sana? Mohon maaf, saya bukan ngelihat ibu-ibu, ngelihat saya di TV. Masya Allah, tabarakallah. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Nabi kalau dia pergi dengan sahabat, apa kata Nabi? Sahabat, kamu yang menangkap kambingnya, kamu yang menyembelih kambingnya, kamu yang membakar kambingnya, kamu yang memasak kambingnya, biar aku yang mencari kayu bakarnya.
Kamu tangkap kambingnya, kamu sembelih kambingnya, kamu masak kambingnya. Biar aku yang mengambil kayu bakarnya. Nabi mencari kayu bakar. Sekarang orang, kamu cari kambingnya, kamu cari kayunya, kamu masaknya, aku menghabiskannya. Katanya umat Nabi Muhammad SAW. Tapi gaya angkuh sombong, tidak mau bekerja. Ini musuh di depan, ini Madinah, di depan ada Makkah. Musuh dari Makkah Abu Jahal, Abu Lahab siap mau menyerang. Maka kata Salman Al-Farisi, gali parit. Karena ada strategi perang dari Persia, menggali parit. Parit itu bahasa Arabnya khandak. Jangan asal-asal kasih nama anak. Baca buku sejarah, baca pas lahir anak. Siapa namanya? Khandak. Siapa nama anaknya? Khandak. Nama apa tuh? Perang, Khandak. Parit. Lebar parit. Paritnya lebar. Kira-kira kuda tidak bisa melompat. Maka orang Madinah menunggu. Mana orang Makkah? Datang kemari. Siapa yang menggali parit? Yang menggali parit itu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk dia ke bawah, dia ambil pacul, dia ambil cangkol, dia ambil tanah, dia tarik jubahnya ke atas. Nampak sahabat melihat dengan mata kepala mereka, keringat di perut Nabi terkena dengan pasir dan lumpur. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu tegak, petantang petenteng. Jangan bayangkan Nabi Muhammad itu berdiri, petantang petenteng bawa tongkat, lalu tunjuk sana, gali. Saya berdiri aja di sini. Katanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ikut terjun bersama, Nabi itu ikut bekerja sama. Itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya jubahnya, bukan hanya Qur'annya, tapi ada yang lebih daripada itu, peran sertanya di tengah masyarakat. Mudah-mudahan kita mengikut Nabi ini sampai sedetil, sampai sekecil-kecilnya insya Allah. Amin. Nabi melihat ada anak kecil, air matanya menetes karena burung piharaannya mati. Nama burungnya Nughair, nama anak ini Abu Umair. Nama burungnya Nughair, nama anak ini Abu Umair. Nabi bertanya, ya Aba Umair, ma fa'alat Nughair? Hai anak kecil, mana burung pipit burung kecilmu kemarin? Artinya apa? Nabi peduli pada anak kecil, anak-anak kecil pun peduli. Makanya saya kalau ceramah kemana-mana ada anak-anak kecil, Ustaz, saya salam anak kecil. Cuman kadang pas saya mau nyalam anak kecil, emaknya Ustaz. Padahal salaman dengan orang yang tidak mahram hukumnya haram. Kalaupun ada yang membolehkan, itu dalil dia. Tapi saya tetap pakai hadis Nabi. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum. Ditusukkan kepala kamu, paku dari api neraka ditusukkan ke kepalamu. Khairun, lebih baik. Min antamussa yada mura'atin la tahillu lahu. Daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Anak-anak kecil, salaman. Anak-anak kelas berapa? Kelas 5 Pak Ustadz. Loh badannya udah gede kok kelas 5. Enggak naik 3 kali. Oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Bapakmu dulu 5 kali. Enggak apa-apa. Nah anak-anak kecil ini dibesarkan hatinya. Nabi ketika Nabi sedang duduk. Tiba-tiba di samping Nabi ada tempat air minum. Apa nama tempat air minum? Ceret. Teko. Di depannya ada teko, ada anak kecil. Apa kata Nabi? Ya gulam, hai anak kecil, boleh saya ambil teko ini? Kata anak kecil itu, ambillah ya Rasulullah. Lalu Rasul pun mengambil teko. Pada anak kecil pun Nabi ada akhlakul karimah, menganggap keberadaannya ada. Sekarang orang gak peduli. Emang teko punya ente, punya Sohibul Bait kok. Tidak ada perasaan. Kita sekarang banyak pintar merasa, tapi bukan merasa pintar. Yang paling penting itu adalah pintar-pintar merasakan perasaan orang lain. Saya termasuk orang yang pintar merasakan perasaan orang lain. Saya lihat dari tatapan matanya, saya sudah tahu ini ceramah berarti sudah cukup lama. Udah berapa lama Ustaz ceramah? Tadi saya mulai jam 9.15, sekarang jam 10 lewat 5.
sudah mendekati waktu yang ditetapkan oleh standar internasional 600 ml. Sesuai yang tertulis di botol. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Karena itulah kemampuan manusia bisa mendengar sempurna. Lebih dari 60 menit tumpah. Ada yang tumpah di sini, ada yang tumpah di sini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Jangan pernah berdoa sebelum solawat. Kalaupun di awal doa tidak ada solawat, tetap di ujungnya ditutup dengan solawat. Doa yang tidak ada solawat tergantung-gantung di antara langit dan bumi, tidak dibawa malaikat naik ke atas, tidak diaminkan oleh para malaikat. Makanya di awal doa itu alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Kunut nggak ada tuh Pak Ustadz di awalnya. Memang betul. Allahumma hdina fiman hadain, wa afina fiman afain, wa tawallana fiman tawallain, wa barik lana fima a'tain, wa qina bi rahmatika syarra ma qadain. Tapi tengok ujungnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Kalau di awalnya wasalla, maka ujungnya wabaraka wasallam. Kalau di awalnya wasalli, maka ujungnya wabarik wasallim. Bisa diingat? Kalau mana ke cara kita berpikir? Oleh sebab itu ngaji. Bagi yang sudah ngaji, alhamdulillah. Bagi yang belum ngaji, na'udzubillah. Sudah dikasih tahu enggak juga mau, mati aja. Mati ajalah. Ada pertanyaan-pertanyaan tadi katanya yang mau dijawab Ustadz Somad. Mana dulu? Kemudian dulu baru jawab. Sebelum menjawab pertanyaan, maka akan ada undian berangkat umroh. Yang sakit jantung, pejam mata. Banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah. Pegang-pegang jantung sebelah kiri. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ilahi las tulil firdaus si ahla. Wala aqwa ala naril jahimi. Zunubi mithlu adadir rimali. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Nah, itulah dia nama yang datang. Itu kotak itu bukan akuarium. Itu nama-nama yang akan diundi berangkat umroh pada tanggal 8 Januari 2020 bersama Ustadz Abdul Somad. Yang disponsori oleh Kopi Luwak. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Minumlah kopi pakai gula. Rasanya yummy. Nah, kita akan undi nama ini. Yang dapat alhamdulillah, yang enggak dapat mudah-mudahan yang berangkat nanti mendoakan supaya dapat. Amin. Anggap aja ini bagian dari ujian kehidupan. Jadi enggak usah terlalu serius-serius sekali. Jangan nanti begitu ditarik namanya berangkat tahun ini ternyata itu bukan mati syahid, mati konyol. Besok masuk berita meninggal dunia karena enggak jadi berangkat umroh. Korban first travel. Na'udzubillah. Nah, mana dia nama-nama yang mau kita goncang? Kita akan goncangkan dunia malam ini, betul? Takbir. Berapa orang yang mau berangkat? 1 orang. Capek deh.
Insya Allah satu orang ini akan mendoakan kita di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan yang belum menikah diberikan jodoh yang baik-baik. Yang sudah menikah diberikan anak yang soleh dan solehah. Menjadi para penghafal Quran. Ibu-ibu diselamatkan dari pelakor. White Coffee, pemenang paket umroh bersama Ustadz Abdul Somad. Kopernya Masya Allah kosong. Sekarang kita goncang. Bim salabim, bukan sulap. Tidak ada rekayasa. Mari kita sama-sama baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua ini sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, betul? Di antara rukun iman kita yang keenam, antu'mina billah, percaya kepada Allah bi khairihi, dengan takdir yang baik. Bi khairi antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bi qadri khairihi wa syarrihi. Takdir baik dan takdir buruk. Ma asaba min musibatin, segala yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, atau pada dirimu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, semuanya sudah tertulis ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Kaila ta'sau ala ma fatakum, kalau tidak dapat jangan bersedih hati, wala tafrahu bima atakum, kalau dapat jangan sombong dan angkuh. Yang dapat jangan sombong, yang enggak dapat jangan berkecil hati, karena pintu kebaikan bukan hanya dari undian. Saya pula yang deg-degan. Kalau gitu saya istighfar dulu 3 kali. Tarik nafas, tarik, tahan sebentar. Jangan lama-lama, nanti lepas dari bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai aniaya Abdul Somad. Kalau sampai kau aniaya, sebanyak orang ini akan menuntut di padang mahsyar, didoakan mereka kau bisa mati tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Saya sebut Allahus somad supaya nama saya keluar. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya sebutin nomor urutnya 3, 3, 3, 1. Atas nama Ibu Anisah. Nomor teleponnya 0815 8497 1002. Ibu Anisah. Ibu Anisah 3331. HP 0815. Buka HP, telepon ibu nih. 0815 8497 1002. Mohon maaf sedang sibuk, tunggu 3 bulan lagi. Ternyata ada kabar gembira, Bapak Gubernur menambah 1 lagi. Takbir. Kita doakan Pak Gubernur sehat badan. Bisa 2 periode. Saya mancing aja Pak. Enggak diangkat. Jadi suruh Pak Gubernur menggoncang.
Naik Ibu Anissa ke panggung. Baik. Kemudian yang kedua ya, saya umumin. Namanya Petria 0819 086 28179. 0819 namanya Petria. Nomor undian yang dimasukkan ke box 3195. Petria 3195. Gak ada. Petria. Kartunya bawa, kartunya. Kartunya tolong dibawa ya, nanti kita cocokkan di sini. Ibu Nisa, alhamdulillah. Ibu Fitria ya, Ibu Fitria. Yang mau berangkat umroh bersama Ustadz Abdul Somad silahkan hubungi nomor 0812 9963 6500 atau 6500. Yang ingin berangkat umroh bersama Ustadz Abdul Somad silahkan hubungi nomor 0812 9963 6500. Apa kesan Ibu apa nih? Ibu Anissa, apa kesannya Bu dapat rezeki malam nih berangkat umroh? Alhamdulillah, enggak nyangka sama sekali. Insya Allah, mudah-mudahan Ibu sehat sampai berangkat sampai pulang dapat umroh makbulah. Ibu Fitria, nampaklah bahwa doa ibu-ibu lebih makbul dari doa bapak-bapak kan? Masya Allah. Apa kesannya Ibu Fitria? Alhamdulillah Ustaz. Jangan Ibu lanjutkan, nanti saya pula yang nangis. Air mata haru, air mata rindu ke Baitullah, rindu mengucapkan salam ke makam Rasulullah. Mudah-mudahan kita panjang umur, murah rezeki, diberikan keberkahan insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Udah. Baik, Ibu pulang. Jangan lupa catat nomor mereka, nanti mereka pulang payah ngubunginya. Oke. Silakan kembali, terima kasih, berkah selalu. Do